Oke, selamat datang di Molimo Channel. Ini konten pertama dari kosan yang pengen aku buat, dan udah janjian lama juga sama Bobby in the Sky, Bobby Anggara. What's up, men? Siap. Fine. Boleh kenal-kenalan dulu atau gimana? Mau rokok-rokokan dulu juga boleh. Oke. Kayaknya rokok. Oke. Rokokan boleh. Ini kita ada korek. Nah, koreknya muka ada, boleh pinjem dah. Bisa semua itu. Kabar kayak mana, men? Sehat? Alhamdulillah kabar kita sehat, men. Mantap. Halo. Aku Bobby. Biasa anak-anak manggil Buayo. Tuh, Bobby in the Sky. In the Sky. Alright. The one and only Bobby nih. And only Bobby. Nggak ada duanya ya kan? Satu aja lah. Satu aja kalau Satu dan limited. apaan tuh? Tahu nih dibeliin tadi. Jadi minum aja lah ya kan. Disupport lagi. Support Terus setiap bikin ginian disupport terus. Enjoy. Nah, ngomongin ini nih, men. Apa, Soal men? Tadi perkenalan tadi itu kan ada Bobby. Buayo gitu kan? Kayak mana tuh, pasti ada sejarahnya dong. Ada yang Oh, langsung. dapatnya sebuah momen dapat panggilan tuh ya. Buayo nih, apakah Buayo kan identik dengan Playboy banyak sih. wanitanya nih, Yoi. Pak Boy nih ya kan. Pacik boy. Bucek boy ya, Bu. Tapi kan tak nutup kemungkinan sih, men. Buaya udah selalu tentang cowok, boy. Buaya Benar. cewek pun ada juga kan. Iya. Setuju kan? Yo, dimulai dari SMA lah. Cungkil gue yang pertama kali gelarin Uka Buayo. Cungkil, tahu Cungkil kan nanti? tahu dong. Tio, doi sih yang gelarin. Tak tahu juga apa motivasi dan alasannya gitu nah. Berarti awalnya iseng berarti ya? Nah, iseng cuma jadi ujung-ujungnya lengket. Ke bawah sampai gini tuh beberapa orang emang ada kayak Erwin Uka Yo. kadang masih nengok manggil Buayo. Ya sih, men, terus yang kayak kawan-kawan lain juga masih juga. Dan ini tidak keberatan dong. Enggak sih. Buayo. Biasa baik. Fan baik kayak gitu. Yo, kan? Maupun Uka dipanggil anjing lah kayak gitu. Teman anjing kayak gitu nah kan. Iya. Yang penting doi enjoy ya kita enjoy kayak gitu lah. Iya. Mana aja sih. Jadi tidak terlalu mempermasalahkan soal panggilan Buayo atau apa. Enggak sih, men. Kalau Uka Udah sih whatever kayak gitu. gelarin inti Bobby Moha Bah, karena beda-beda ya. Yoi. Nongkrong di sini beda. Yoi. Nongkrong di sini beda, asik. Karena Uka dapat gambaran dari Moha Screen Printing ya kan. Nah, yang belum tahu Moha Screen Printing itu usahanya Bobby menggarap segala macam jenis sablon dan bordir bisa juga, men ya? Border bisa gitu, men. Bordir juga bisa. Kalau yang mau lagi kita kasih link Instagram Moha Screen Printing atau Instagram Bobby-nya juga boleh kayak kita kasihin. Instagram Bobby terlalu privasi kayaknya. Terlalu privasi. Lebih asik menjalin bisnis soalnya. Ya, berawal dari bisnis dulu biasanya. Ataupun sebaliknya dari kawan terus Beralih ke bisnis, ya. meluas bisa juga sih Yuka. Apa ya? Nggak mempercayain sih Yuka, cuma yakin kalau semakin banyak kita berteman, bersilaturahmi, rezeki itu makin banyak juga. Setuju Kak. Yuka meyakini itu baik sih, men, kayak gitu. Intinya kita membuka diri gitu. Nah, kalau cerita soal usaha nih, usaha sablon inti ini dak. Oke. Awal mulanya tuh Inte emang dari awal sudah mikir, aku jatuh hati dengan sablon nih, atau emang sebelum-sebelumnya pengen usaha lain gitu? Kalau cita-cita sih kayaknya Yuka mungkin ada usaha lain juga. Kalau cita-cita sih Yuka pengennya jadi tentara. Awalnya ya? Cuma karena yo belum takdir sih, belum garis tangan juga kayak gitu. Udah belajar sablon, terus bos nyuruh, kau mau nikah apa mau buka usaha gitu. Wow, tuh dia umur berapa tuh, men, ditawari mau nikah atau mau buka usaha? 23, 24-an lah mungkin, men. Uka udah 5 tahun jalan di Moha, sekarang 2015-an lah. Itu lah ditawarin nikah atau usaha gitu ya? Bos kebetulan lagi ada dana juga gitu. Cuma Uka pribadi kayaknya Uka usaha dulu lah. Ada Belum mau nikah muda gitu ya? Belum mau nikah muda kayak gitu. Mungkin juga jodohnya belum kan, garis tangan gitu. Ya udah survive baik sih, suka jalan-jalan, traveling, ketemu orang baru, nih suasana baru, pandangan baru, pemikiran baru. Jadi lebih asik di sini. Oh, jadi awalnya tuh pengen jadi tentara. Nggak jadi. Karena ya ada masalah apa itu. Garis takdirnya juga dari situ kan. Jadi
terjun ke sablon. Berarti langsung ke sablon dari habis itu tuh. Sebenarnya tidak sih, buruh bisa dibilang juga kau udah pernah ngerasain jadi kayak naik mobil terus tukang bangunannya buru-buru kayak gitu juga. Oh, apapun lah ya. Ayo apapun yang penting itu halal kayak gitu. Masih dicuan tadi, heeh. Ya tidak peduli lagi sih kayak gitu nah. Jadi untuk sablon dewek ini apakah kita ngulik-ngulik dari media atau emang sempet ikut kerja sablon? Sebelumnya Uka sempat kerja sablon men. Itu di Jambi? tahun di Surabaya Uka. Oh, sempat merantau ke Surabaya. 1 tahun kurang lebih di situ Uka belajar sablon, mengetahuin ya merasa kayaknya skill aku ada di dunia sablon nih, aku jatuh cinta juga dengan sablon nih kayak gitu. Ya, Kak. Terus ada yang buat Uka pengen tuh kayak ngeracik tintanya tuh. Oh, jadi kayak berekspresi gitu, gitu ya. Jadi kalau misalnya merah ketemu kuning ya jadinya oranye. Kadang bisa oranye tua, oranye muda kayak gitu. Nah, jadi kok asik main warna nih kayak Menantang, gitu. Nah, ya. gitu nah. Oh, jadi awal jatuh hati malah karena ngeracik tintanya Iya, gitu ya. gitu. Oh, oke keren. Cukup menarik tuh yang bikin jatuh hati kan biasa orang sudah nengok hasil sablonnya nih. Ini malah pas meracik tintanya ya. Kalau Uka pas racikan tintanya tuh kok asik ya, jadi 2 warna nih ketemu terus berubah terus mau digelapin lagi atau mau kayak manuin kayak gitu. Oh, jadi itu color tuh emang is fun kalau bagi Uka sih men. Oh, jadi itu makanya apa? Kadang Uka tengok inti memaknai hidup tuh warna-warninya hidup lah gitu kan. Hampir kayak pelangi, rainbow. Iya. Kue apa? Kue pancake rainbow. Nah, di Surabaya 1,5 tahun ya? Nggak sampai 1,5 tahun sih men, 1 tahunan lah men. 1 tahunan lah ya itunya ya, 1 tahun di Surabaya. Ya lumayan, sedikit banyaknya sudah tahu lah tentang lika-liku Surabaya. Sudah ngerasai atmosfernya di Surabaya. Nah, sudah bisa beradaptasi ya. Nah, itu kalau inti dewek dari kacamata inti lah nih, memandang kayak di Jambi sama Surabaya, kan kita tahu Surabaya lebih besar lah dari Jambi gitu kan. Itu banyak enggak minusnya di Jambi ini atau menurut inti dari segi apapun itu gitu? Asumsi Uka ya untuk kota kita nih. Ini menurut pandangan Uka. Ya, pribadi intinya. Uka ada kalau untuk support apapun ya dalam hal apapun, Uka merasa budak Jambi kompak nian. Sangat kompak gitu nah. Untuk support hal apapun itu ya. Cuma Uka merasa budak Jambi ini banyak taring tapi berkembangnya di luar, nunjukin tajinya di luar gitu nah. Nggak di tanah sendiri ya gitu nah. Di samping itu mungkin anak-anak yang sudah mulai yang menuju sukses lah ya, kawan-kawannya amin merasa dati wadah be di Jambi ini kayak gitu nah. Iya, kalau itu Uka setuju juga sih dati wadah be kayak gitu nah untuk sebuah kreativitas. Jadi mungkin orang tuh ngadu nasib lah mungkin di sana. Ya bisa jadi Uka juga berpikir kayak gitu men, kayak yang kayak beberapa kawan kita kan emang ada sudah cukup mantap sih jam terbangnya oke juga, hobi yang menghasilkan duit. Jadi banyak yang hijrah ke luar gitu nah, ke luar Jambi malah ketimbang di tanah dia dewek gitu kan. Betul. Ya karena itu juga mungkin alasan inti yang inti bilang gak ada wadahnya di Jambi. Kalau pribadi kan nengoknya sih kayak gitu men. Sama kayak Uka setuju juga dengan pendapat inti itu yang kayak apa ya, kita udah nyalain pemerintah lah ibaratnya tuh kayak bisa nyalain juga sih gitu nah, mungkin fokusnya ke lain gitu kan, luas gitu kan gitu. Karena kalau Uka tengok kayak kita sebut kayak di Bandung, kayak di Bali, Jakarta. Nggak usah di situ lah dak men. Sama Pekanbaru be Uka merasa kayaknya cukup tinggalan 1 tingkat gitu. Ya dari mungkin segi pembangunannya Uka tengok, terus segi tatanan kota gitu nah. Tuh ya udah cukup kalah sih gitu sama Pekanbaru. Ya tapi kan Uka nengok juga Jambi ini lagi memang merekah. Benar lagi berkembang. Lagi mau cari Jambi ini apa sih gitu yang mau dijual gitu kan. Tapi yang ada satu timbul pertanyaan nih dak untuk kota Uka ya. Apa ya? Kan Uka sering kadang di luar tuh kayak gitu main-main street-streetan, backpackeran ndak jelas kayak gitu, cari pengalaman hidup. Nah, di Jambi kok malah banyak dibangun hotel gitu nah. Sementara spot wisata Jambi ini apa? Cuma Danau Sipin. Kalau ada pantai jarak-jarak sejam 2 jam enggak masalah, ataupun kayak gunung, bukit gitu ya kan. Gunung ada cuman jaraknya jauh 12 jam juga. Kayak gitu. Yo ke pantai pun di Padang 12 jam juga kan. Iya, tanggung gitu kan. Ibaratnya orang mau ke Jambi pun tanggung gitu. Jadi kok lebih banyak bangunan hotel gitu apa untuk. Iya sih, Jambi minim wisata sih. Nah, kalau untuk mengundang kayak turis kayak apa gitu kayak kamu ya kan. Tapi Uka kayak manapun tetap cintalah sama Jambi karena kelahiran Uka kayak gitu nah. Tetap berharap sama generasi berikutnya kayak gitu nah, ada yang nerusin gitu. Nerusin makin memperluas lagi seni-seni di Jambi, bakat-bakatnya kita asah
buat yang hal negatif tuh jadi positif kayak gitu. Nah kalau kau pengen itu dah orang mandang lu, wih kau nih brutal, tatoan, gondrong kayak gitu, brewokan sangar. Ya tolonglah jangan nilai aku dari cover kayak gitu. Nah, kenalin aja dulu, kita minum ngopi ya kan. Tapi man apa ya, kalau menurut Uka tuh sudah jadi stigma sih gitu nah. Selain stigma, mindset. Ya mindsetnya perlu dirubah juga gitu nah, kayak ini maaf ngomong nih yang kayak orang nengok kita nih berdua, aduh gondrong, tentu men, aduh brewokan, aduh tatoan gitu kan, ini berandalan nih pasti nih. Judge cover kita nih sudah jelek kan, ibarat tuh kita nih HP paling bawah mungkin sekarang. Bisa jadi ya kan. Sekarang mungkin stylenya kan iPhone yang paling atas, kita nih mungkin Nokia jadul tuh nah. BlackBerry ya BlackBerry yang udah dado gitu kan. Aduh, kayak apa ya, banyak ininya sih, kayak mendarah daging gitu kan kalau terus udah jadi open mindset gitu sih gitu kan nengoknya. Tapi ya udah semua sih, mayoritas gitu. Ya ada lah yang beberapa yang emang sudah biasa bela gondrong tatoan biasa baik gitu kan. Kalau kamu malah pengen nunjukin kalau bisa ya suatu hari kaget tuh buka tatoan yang kayak gini dah, kamu kayak jas kayak gitu nah. Jadi sukses tuh gak mesti dari penampilan kayak gitu. Kayak mau nunjukin lah, berarti pandangan kamu yang terhadap ini salah. Coba berdirinya ke sekian derajat kah, ke atas derajat kah, kayak itu sudut pandangnya dirubah kayak gitu nah. Kalau Uka menilai kayak kurang membuka mata untuk dunia lain gitu nah. Betul. Kayak di luar sana tuh banyak orang yang gondrong, yang tatoan, yang sukses banyak gitu nah. Betul. Sementara yang rapi-rapi kan kita tahu lah yang di atas tuh kayak mana gitu kan. Sistemnya sudah bobrok dari akar sih gitu nih kayak gitu nah. Jadi dahan mau ranting mau kayu yo bobrok juga udah kokoh. Cuman gitulah. Kayak mana lah kita payah juga kalau kita cuman berdua nak sharing-sharing. Enaknya tuh Uka paling suka sih ngomong-ngomong soal sharing, Uka paling suka ketemu orang baru terus cerita-cerita kayak gitu nah. Ya karena mungkin karakter dia yang pendiam, Uka bisa buat dia ngomong kayak gitu nah. Jadi tuh tahu kayak gitu nah. Atau mungkin kadang kita kan pengalamannya beda-beda nih gitu nah. Kadang hal sepele yang belum kita rasain dia sudah ngerasain, jadi kita tahu apa ini gini rupanya, ini gini. Ya. Nah, di situ samping itu juga pas Uka buka usaha sablon, Uka merasa cuma bisa ngucapin thanks God lah kayak gitu, terima kasih Tuhan. Semua tetap peran Tuhan tadi. Ada pasti di belakang Uka nih pasti besarnya nih Tuhan nih kayak tenang. Jadi walaupun bisa dibilang iman kita tidak terlalu bagus lah, cuman kita tetap melakukan perintah-perintah tadi kita masih lewat ibadah dia. Uka meyakini Tuhan tidak menilai umatnya tuh dari penampilan. Uka sangat meyakini itulah. Uka juga kayak gitu. Saat satu inilah gitu, satu pemahaman lah frekuensi ya. Karena cuman manusia sih menurut Uka yang menilai orang lewat penampilan tuh gitu. Sementara jadi hakim Tuhan kita semua tuh nggak nilainya gitu nah. Yo di Indonesia ya ataupun di dunia, Uka mikir gini nih men, banyak orang untuk menyembah Tuhan tuh dengan cara yang berbeda-beda. Benar. Iya kan, ada yang tangannya terungkup, ada yang sujud ya kan, terus ada yang berdiri ya kan. Banyak cara untuk menyembah Tuhan, tapi bagi Uka yang lebih penting tuh hati gitu loh kayak. Benar. Jadi Uka pun jarang sholat juga sih, jarang melakukan perintah-perintah kayak itu. Pas Uka memang terniat, kayaknya aku pengen lah nih komunikasi sama Tuhan kayak gitu. Aku pengen ada sedikit aduan nih ke Tuhan gitu. Tapi di era sekarang Uka jadi nengoknya kayak gini nah. Sholat nih ya untuk kaum cewek jadi kayak di snap gitu nah. Motivasinya apa ya kan, astaga. Ibadah tuh privasi kayak gitu nah, bukan untuk kayak gayaan, bukan untuk ajang pamer gitu loh. Terus ngapu kalau sudah sholat gitu nah. Masukin ke Insta story buat aku. Tapi Uka balik lagi kan mikir kayak gini. Nggak pas aku ngejudge dia sementara aku masih jelek kayak gitu nah. Cuma ya sudah sih, kadang ada sih Uka kasih tahu kayak gitu. Maaf bukannya mengajarin, Uka bilang kan ada baiknya ibadah tuh jadi privasi, Uka bilang saling mengingatkan baik. Kadang tetap gatal ya kayak gitu untuk komen. Yo fuck off lah kalau kamu bilang julid, cuman kan kami tuh manusiawi gitu. Yo dikit banyak pasti tahu juga lah kayak gitu. Tahu lah aturan main. Uka pribadi ngambil prinsipnya, banyak sih prinsip-prinsip kata-kata atau pegangan atau motivasi yang Uka buat untuk diri Uka dewe dah ya. Salah satunya tuh Tuhan tuh tidak menilai umat dari penampilan kayak itu nah. Terus aku juga yakin kayak gitu nah, janji Tuhan tuh pasti. Entah kapan datangnya itu pasti. Pasti. Mau
kayak mana ya, mau di pas sudah susah sekalipun baru naik lagi itu pasti tadi. Nah, Uka udah dapat satu kata-kata dari Pidik Baik, vokalis di Panas Dalam, dia bilang kayak gini. Kalian kok bodoh, kata dia. Kok mencari Tuhan, bukannya mencari jawaban. Tuhan kan ada bersama kalian, kata dia. Benar. Tuhan sudah bersemayam di diri kita masing-masing. Oke, jadi dah kalau setiap Uka minum anggur merah nih Uka merasa kayak Uka ingat gitu nah. Ingat apa tuh? Ingat akan keburukan Uka kayak gitu nah. Oh, jadi throwback gitu ya. Nah, Jadi kayak flashback atau dejavu ya. Gitu. Ah. Jadi setiap aku minum anggur merah aku selalu merasakan jatuh cinta, I'm falling in love. Dalam segala momen gitu ya. Yo, dalam segala momen kayak Apapun itu, dari cerita sedih ente mungkin, dari cerita senang, finansial Uka lah atau trouble Uka yang internal atau eksternal kayak gitu nah. jadi bercampur Mungkin satu. salah satu wujud syukur Uka terhadap hidup kayak gitu nah. Yo betul juga sih, karena macam-macam kan cara orang mengapresiasi Sebuah hidup rasa dia syukur tuh dia kan. betul loh. Kalau nyablon nih atau ngedesain, kadang kan orang Uka nyablon juga main, kadang Uka desain juga. nah itu kan sudah dua-duanya nih pasti ente garap kan. Sudah harus, misalnya ente mau ada garapan nih Bob, Uka ada garapan gini nih, pasti ente ngedesain dulu kan. Benar desain yo. Dia pun sudah ada desain dari orang tuh kan, pasti konsul lagi nih. Ente kan kayak ini bagusnya gini nih, padangannya gini. Ngasih masukan gitu. Nah itu ente butuh dorongan ini atau tidak? Atau tidak perlu ini juga sih bisa gitu nah? Atau sebenarnya nyaman, ya udah munafik sih. Uka sangat membutuhkan ini men. Kapan lagi untuk desain ataupun Uka kerja. Tapi Uka harus ada batasan. Kira-kira Uka udah minum sloki, enjoy udah kayak gitu. Untuk ngelancarin enak kerja kayak gitu. Iya. Ya udah mau sampai mabuk. Uka harus bisa batasin diri Uka lah kayak gitu. Nah ditambah ya Uka nih bakalan ada tanggung jawab yang besar kayak gitu dah di belakang. Aku udah pas udah kayak gitu. Jadi kalaupun mau nongkrong mau kayak manapun, kawan-kawan ngencengin whatever lah kayak gitu nah. Kalau aku udah diasah dengan kayak gitu kayaknya udah tajam. Udah makin mantap komitmen Uka kayak gitu nah. Tapi kalau apa ya, dalam dunia minum berarti yang paling penting tuh tahu dosis gitu ya. Nah, tahu porsi gitu, tahu komposisi tubuh gitu kayak gitu. Kan sayang tuh kalau terus minum dipaksa terus jackpot. Sayang nih. Sayang kan udah dibeli udah dibeli mahal kan dikeluarin lagi. Dan enaknya pun hilang habis gitu kan. Sampai ordepnya lah. Jangan ada ordepnya. Sampai matoni cantik ya kan. Jadi kalau ketemu mantan tuh enak kan. Oh itu ya cowok baru kau. Ya ampun masih cakepan mato aku gitu. Tuh, cakepan mato. Nah, ente dewek udah berapa lama nih main buat podcast kayak gini? Kan setuju orang yang selalu buat podcast nih. Selalu ada sisi positif dan negatif, tinggal kita kayak mana nangkap sudut pandang itu. Nah, Uka kayak gitu. Nah, kebetulan Uka juga diundang jadi kawan bicarain partner ya kan. Inti harus pecah telur di ini nih, konten kosan pertama nih. Ini konten kosan nih. Kalau udah mabuk harusnya ke kosan. Itu kan. Habis ame. Ke kosan. Buat yang nanyain kosan apaan? Kosan konten obrolan santai. Jadi kosan tuh nggak harus pulang mabok terus ke kosan ngentot. Juga. Mabok tuh kalau aku ya namanya manusia, nggak munafik lah, kita pasti ada nafsu. Benar. Cuma tergantung kita lagi kan mendali nafsunya tuh kayak mana. Benar. Jangan kita yang dikendali nafsu kan. Nah, sama pun untuk kayak wine nih. Kalau kayak yang dikendaliin wine nih otomatis dia Uka bakalan mabuk terus Uka gak bisa memanage sebuah keuangan Gak bisa untuk bagi duit yang harus untuk traveling gitu. Ini lagi. Jadi Uka yang harus ngontrol kayak gitu pun dalam hal-hal lain Uka sih men. Yolah ibaratnya hal tuh lain Uka yang harus ngontrolnya kayak gitu. Bukan orang tuh yang ngontrol ataupun benda ataupun objek itu kayak benar. Berarti jangan sampai terkontrol orang lain dalam segi apapun itu ya. Iya gitu. Nah kalau soal podcast nih men, ini men kita cicip rokok bisa? Gas yang ada di gas men. Oh iya. Nah kalau asal proyek masuk, asal punya rokok. Kita masuk semua sih, mabuk kita masuk semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh. Nah kalau minum itu sekarang udah ngebatasi diri lah gitu. Ngebatasi diri dalam artian balik komposisi udah pas udah gitu. Balik ke
yang kata inti tadi tahu dosis itu baratnya. Terus jenis minuman juga bukan apa ya, mungkin agak sombong kalau orang nilai agak sedikit milih. Cuman balik-baliknya kan ke kayak ke pribadi gitu lagi gitu kan. Kenapa itu pasti ada alasannya gitu. Nah, kalau sekarang paling konsumsinya juga anggur sama bir bae paling. Kalau untuk sekarang, kalau dulu semua doyan. Sebenarnya semua doyan. Cuman mungkin ente ada mungkin yang bagian misalnya kayak ente tidak bisa vodka atau whisky, tubuh tidak sefrekuensi gitu nyaman gitu dengan dapetnya. Gak pernah ngerasain kayak gitu men. Memang tidak asik. Jadi kita minum doyan gitu kan. Semua tuh dikasih mau, apalagi kalau jenis kayak vodka, whisky kan pasti mahal tuh duitnya gitu. Itu mau masuk enak. Cuman efek setelah itu gitu nah kayak tidak nyaman baik gitu kan, untuk ngobrol pun agak canggung jadinya malah kayak di badan tuh ya itu kayak tidak nyaman. Iya, jadi kalau udah tidak nyaman nih, efek yang kita konsumsi terus tidak nyaman tuh tidak enaknya keluarnya tuh jadi tidak enak gitu. Mantap sih men. Jadi itu sekarang yang aman-aman lah gitu nah, yang ibaratnya toh juga ini semua orang mau kok gitu nah. Iya, kalau di Silampu Kau liriknya apa? Ketok 2 pintu. Itu kalau untuk toko-toko nakal di Surabaya tuh. Kodenya ketok 2 pintu. Oh, itu sudah 2 kali. Sudah itu ya. Sudah ibaratnya booming lah kayak gitu nah. Sudah jadi tradisi ya. Kiri keras kah atau yang memang anak-anak pengen fun, have fun ya gitu. Ya pasti kayak gitu sih. Orang tuh udah tahu 2 kali ketokan ya. Berarti inti di Surabaya setahun udah jadi bonek dong ya. Bonek Banget. Bonek mania. Wani mati wedi luwe. Berani mati takut lapar. Ya. Emang betulnya sih tapi ya kan. Mati berani. Lapar takut. Asli. Men, kita buka jaket enggak apa-apa nih. Kawan-kawan kita buka jaket enggak apa-apa ya. Tuh kamu penasaran? Tadi sudah ada gambar-gambar. Gambar weh. Oke, kita tanyain satu-satu tentang awal-awal tato. Woi, tato. Tentang tato pertama, terus kenapa jatuh hati sama tato ya kan? Itu penting tuh ditanyain. Tato is kriminal. Tapi kayaknya udah baiknya kita buat next episode next episode ya kan? biar bahas tentang tato gitu kan, bahas terus tentang tato dan gondrong, brewokan, style lah ya, stylish lah untuk tentang aksesoris tubuh atau stylish. Ya di next kosan berikutnya. Lupa pantengin aja ya. Tungguin. Lu kalau mau nontonnya harus sambil mabok biar masuk. Ini nggak masuk, nggak mabuk, nggak masuk. Oi halngap. Oh ya, next kan nak bikin nama Chumski juga tuh. Oi halngap kan. Nah, oke. Itu kata-kata tuh pertama kali pencetusnya nguka ingat di Kids atau di KCGS. Barberman di salah satu barber Jambi juga si Excel. Di Excel yang di Teho. Di Kids dia selalu bilang ke Erwin, "Oi halngap." Kocak-kocakan kayak tuh. Nah, terus akhir-akhirnya uka mulai teringat uka ini lagi kayak gitu. Nah, lambung lagi nih. Yo. Oi halngap. Nah, mulai di up cumi. Rombongan sini mulai nyebar ya gitu nah. Oh iya, untuk yang belum tahu nih kita record di mana, ini di barber klinik. Sekarang sudah join sama Nemu Coffee dan klinik lambung. Klinik lambung men. Yoi. Berarti lambung kita ngurusi lambung. Mantap. Pokok segala sesuatu yang berbau dengan lambung datangnya ke klinik lambung. Alamatnya di mana tuh? Di Palmerah. Dari Simpang Saperius kanan ke Beringin, dia lurus arah ke SPBU Palmerah. Kalau mau ketemu Bobby atau mau ketemu aku, jarang ke sini. Bisa lah, kontak-kontak ke sini. Yo, kalau balik mabuk, lapar, makan gitu nah. Bisa ngajak rambut pacarnya mungkin atau enjoy atau mau foto rambut rapi biar keren. Oh ya, rambut klimaks. Klimaks enggak sih? Apa klimis? Klimis. Oh, klimis ya. Klimaks lain, konteksnya lain. Woi, klimaks. Sangat tinggi ya. Buka baca tuh dulu di novel-novel apa gitu nah. Mencapai klimaks. Aduh Pak, jangan itu terlalu nakal. Tapi brandnya si Heru Stack Sablon juga sih Klimaks suka yang nengok kayak gitu nah. Itu sempat ente garap juga. Tidak atau sih, dia garap pribadi gitu. Klimaks oke juga sih kayak gitu nah. Apa ya? Wes, wow gitu nah. Lo kan nengoknya gitu. Kayak Cumi kan ada proyekannya dewek tuh, Tumske gitu bajunya. Kalau Uka pun ada juga insting. Cuma, memang udah pakunan sih. Belum mau fokus ke situ besi men. Oh, bakal diterusin lagi tapi kan? Bakal, one day bakal.
Jadi kalau untuk sekarang fokus ngembangin mohaknya be dulu gitu ya. Kalau udah mohaknya ibaratnya apa ya autopilot, baru kak fokus lagi lari. Tapi untuk mohak sekarang dengan progres 5 tahun ya sudah. 5 tahun men kurang lebih men. Berarti progresnya terus naik dong. Kalau terus naik mungkin ada beberapa halnya, terus nurun juga ada beberapa halnya kayak berarti gitu. dari segi tertentu Belum begitu stabil. dari segini misalnya dari segi kayak Finansial kah, terus kualitas. dari segi kualitas sablon kayak dari segi desainnya berarti sudah progres terus kan pasti. Kalau untuk itu kak terus ngulik sih men, inovasi. Oh iya siap. Karena kak ada suka fotokopi. Nah balik lagi nih kita bahas tentang budak Jambi dah Budak Jambi yang kak tengok nih yo. Dulu pas zamannya Kitela, setiap 5 meter ada orang jual Kitela. Benar. Jadi tuh kok ngikut-ngikut kayak gitu, nada malah buat terpacu kayak gitu. Gila dok nih dari ubi be kok bisa jadi duit. Aku harus kayak mana nih? Ya entah dari jengkol kah, keripik, entah dari emping kah, di kayak manuinyo kayak gitu nah. Jadi kalau lebih suka orang-orang yang punya inovasi kayak gitu. Mencontoh yang ini ubi loh gitu. Aku cari yang sejenis ubi lah gitu kan. Tapi jangan fotokopi. Kalau di Corel Draw tuh mungkin CTRL-D. Copy paste. Berarti kayak sekarang nih menjamur Tahiti ya. Nah, Tahiti. Betul juga tuh main Tahiti, Kitela, terus apa ya? Kayak ya angkringan juga udah katanya banyak juga nih kayak hampir setiap kafe. Kedai kopi sih gitu. Nah, kedai kopi juga gitu. Yang Uka sayangin tuh ya buka usaha terus tapi tidak ngeluarin roh dari yang kita buat tuh. Uka merasa Mohak nih kayak anak Uka kayak gitu namanya. Tapi tidak dalam berbentuk wujud kayak gitu nah. Jadi Uka cuma bisa ngerasain dia tuh lewat perasaan. Tapi dia tetap bernyawa. Bernyawa gitu nah. Yo kalau kayak ini kan jelas nih korek nih. Ini kan kita tahu bentuk korek nih ya. Berbunyi pun kalau kita kayak gini nah. Tapi kalau Mohak nih dah kayak gitu nah. Emang dia lebih apa ya? Nyawa Uka sih Uka merasa kayak gitu nah. Separuh inti itu ada di situ. Nah gitu nah separuh Uka ada di situ gitu. Kalaupun Mohak pas tidak jalan inti berarti inti lagi stucknya intinya nih gitu kan. Biasanya sih kayak gitu tapi inti selalu punya cara gitu tuh untuk ngatasi stuck inti ini pasti berkelana kemana besok dihubungi Bob di mana. Woi Uka di Surabaya nih. Itu lagi tahun depan baru balik lagi ke Jambi. Kayak mana ya kadang kalau misalnya itulah ada pengen apa ya? Ada jam target waktu atau ada dikejar waktu kadang pengen hal yang kayak gitu namanya. Uka pengen tuh make it flow lah gitu. Nah gitu nah udah ngalir be tapi udah ngalir juga ngalir be tai be. Tetap ada lawan arusnya. Kadang lawan arus kayak gitu nah. Ya karena Uka nilai seorang Bobby ini punya cara gitu. Tiap dia ngerasa hampir stuck nih, dia selalu punya cara gitu nih. Entah kabur kemana, ngerasain sensasi bangun pagi, ngirup udara di luar gitu. Selalu punya cara-cara yang gitu nah. Ya semesta lagi bekerja pada semestinya mungkin kan. Apa udah takut dijebak semesta lagi? Aduh, pengen bilang ke dunia, tolong sampaikan ya sama dunia. Tuh dunia di mana? Aku lagi talak 3 dunia kayak gitu nah. Jadi dunia janganlah nak jerat aku, jerat yang lain be yang banyak kayak gitu nah. Dalam hal apapun ya entah uang, entah karir, entah percintaan kayak gitu nah. Jadi jangan jerat aku lah, aku udah talak 3 gitu nah. Aku cukup bisa nikmatin ya kalau aku setiap nego anggur aku merasa jatuh cinta dan thanks God kayak gitu. Itu sih men. Jadi persetan dunia lah ya saat ini. Aku merasa juga dunia ini kayak menjebak kayak gitu nah, dia tuh kayak perangkap kayak gitu. Semakin kita ikutin, semakin ikutin tenggelam gitu. Ya gitu nah. Susah pula nak tegak lagi nah. Benar, tapi ada beberapa yang sekali keluar memang bercahaya dari lubang gelap tuh ibaratnya, dia keluar terus bercahaya. Yo salah satunya yang kau tahu Ustadz Jeffrey. Memang dari hitam terus ke putih, memang putih nian gitu. Memang lurus nian setelah itu. Abu-abu sih kayak gitu ya kebanyakan nih. Mujizat sih men. Nah bisa jadi mujizat. Ya tetap ada peran tangan Tuhan tadi. Nah peran Tuhan tuh sangat besar di setiap manusia tuh. Atau mungkin bahkan kita habis gini record ini segala macam terus kita tidur besok pagi bisa jadi bercahaya kan? Bisa jadi. Yang tahu rahasia Tuhan tadi. Hari esok masih misteri. Hari sejarah. Makanya kita bahas hari ini aja untuk kedepannya. Kedepannya enggak tahu. Aduh, Matoka cantiknya enggak? Matoka juga cantik nih kan. Oh iya. Sorry nih, my friend lagi nggak pakai hijab.
Buaya tak pakai ijaz. Aduh, jadi Uka tuh kadang selalu apa ya, buat seseorang tuh asik ngobrol sama Uka tuh yuk kadang hal lucu, tapi Uka lebih banyak ngobrolnya tentang seks. Wow. Serius. Jadi Uka kenal orang baru, terus pasti Uka tentang tema konteksnya tuh seks. Kalau bagi Uka, seks ini sebuah atom. Jadi pas dia jatuh, obrolan kita tuh bakalan nyambung. Pecah. Bakal pecah gitu ya. Bakalan asik kayak gitu nah. Tapi kan ada karakter orang yang pendiam nih. Kalau kita lawan bicara kayak gitu nah, dia diem ataupun memang mungkin diam untuk emas menurut dia gitu nah. Kayu kan. Nah, ya kan. Aduh, tapi bagus juga sih, ada sisi bagus, ada sisi tidak juga kalau Uka lebih balance gitu. Ya di saatnya kita harus diam ya dia. Tapi setiap ketemu orang baru, Uka mulai masuk dengan konteks obrolannya seks. Nah, itu bakalan jadi nyambung. Kayak Jadi sefrekuensi gitu ya. Nah, jadi sefrekuensi kayak itu nah. Ya tidak begitu memahami tentang sebuah seks dan tidak gitu juga tidak ingin tahu, tidak munafik kayak gitu. Karena seks itu manusiawi kayak gitu. Nah, nafsu tadi dia kan. Yo. Nah, jadi kalau ngomongin seks nih tadi, kenal seks pertama kali. Jangan bilang dari SD. Pak dari SD. Kayaknya dari SMP itu mulai mengenal seks. Ya mungkin pasti-pastinya sih Uka pasti remaja tadi. Nah pasti remaja kayak gitu nah, yang belum terkontrol, masih bebas, belum dapat pemikiran baik dan buruk, masih pengen have fun every day kayak gitu nah. Dari situ sih Uka kayak itu. Tapi setelah berlanjut ke fase SMA, mulai dapat titik baik dan buruknya, lanjut lagi ke fase yang kuliah, tapi Uka ada kuliah kayak gitu juga kayak itu sampai sekarang kayak gitu. Nah, kalau ngomongin soal seks nih, di Indonesia ini kan seks masih agak tabu tuh. Bukan agak tabu, sangat tabu malah kan. Apalagi di Jambi. Ya karena kurangnya edukasi sih gitu nah. Bisa jadi sih. Kayak misal lo gini nih, kayak ada anak kecil lah nanya, ini gini. Nah, kemarin Uka baru ngalamin nih. Jadi ada anak kecil paling baru umur 4 atau 5 tahun gitu lah. Jadi lagi pada main gitu kan. Ya kayak anak kecil pada harusnya lah gitu kan. Main sepedaan gitu. Nah, terus ada anak kecil juga nih seumuran lanang. Itu tuh langsung tiba-tiba buka celana gitu. Kayak yang langsung nunjukin alat kelamin gitu. Nah, yo kalau kayak gitu tidak bisa nyalain dia gitu nah, karena anak segitu taunya apa gitu kan. Atau dia mau pipis atau pasti kayak ada faktor-faktornya kayak gitu. Itu balik lagi lah kayak ke sudut pandang kita. Sudut pandang kita yang nangkapin sebuah objek obrolan tuh atau konteksnya kemana. Itu Uka dapat pelajaran itu di Surabaya. Di Surabaya tuh kan merasa Jawanya Jawa kasar, keras kayak itu, tapi enjoy kayak gitu nah. Jadi budak-budak Surabaya tuh selalu manggil cuk itu ya kampang, babi, anjing kalau Jambi ya kan. Ya kayak kesana agak kasar kan. Nah, tapi itu yang mempererat orang tuh kayak gitu nah. Sebenarnya itu tadi yang ibaratnya orang tuh main baper ditinggal gitu. Nah, gitu nah. Ya mungkin baper tuh balik lagi kita lagi mungkin Uka ada trouble nih di kayak masalah pekerjaan. Tuh Uka nongkrong nih di suatu tongkrongan circle gitu. Ya udah Uka bawa Uka tinggal kayak itu nah, sebuah problem Uka tuh gitu. Gitu juga dengan percintaan gitu juga. Jadi Uka pengennya selalu belajar bisa menempatkan diri. Uka lagi di posisi ini nih. Uka lagi di posisi ini nih gitu nah. Jadi udah Uka bawa semua. Karena ya dari beberapa yang Uka tengok, terus Uka pernah ngalamin juga efek sampingnya kacau. Kita udah pernah tahu kan efek samping kayak itu. Sama kayak Wen nih. Uka udah nutup kemungkinan ini pasti ada jahat juga dalam tubuh Uka. Tapi ada sisi positifnya juga gitu nah. Tapi sesuai pesan inti tuh, baca aturan pakai. Yoi. Apapun baca aturan pakai. Nah by the way ente sudah buat obrolan konten ini berapa lama? Kalau untuk di YouTube konten kosan nih, ini perdana ya. Wow, inti perdana. Kayak Uka lagi dapat kalau main judi tuh dapat jackpot ya. Atau kalau main Uka Lutri, Uka hoki ya gitu. Uka emang gitu. Gini perdananya nih konsepin what the fuck nih. Untuk di YouTube nih ini emang udah ada list-listnya lah. Uka bikin untuk kosan siapa-siapa be orang kawan obrolan itu mantap itu ya seputar lingkungan kita juga. Kawan-kawan kita juga itu sudah Uka listin dan itu emang salah satunya yang Uka pikir ini bisa nih termasuk dalam list ya. Ini bisa nih dijadiin alhamdulillah sumber dan yang paling pertama nih gitu nah. Kalau soal
podcast sudah jalan 3 atau 4 episode gitulah. Di Spotify kayak bisa Bisa didengar di Spotify atau di Apple Podcast. Sudah bisa didengerin. Kalau untuk YouTube konten kosan ini yang pertama. Sebelumnya Uka cuma iseng-iseng nyanyi bae. Berarti Uka macam perawan. Yo, jangan dipaksa berdarah dia tuh ya. Berdarah pelan bae. Kan kita janjian udah lama nih. Oh ya udah lama, kurang lebih sebulanan. Sebulanan. Padahal satu kota emang yo kesibukan masing-masing tadi. Ya udah nutup kemungkinan nanti pun ada kesibukan yang positif, Uka pun juga kayak gitu. Nah berbagi waktu lah kayak gitu. Jadi balik lagi ke waktu sih men. Iya kan balik lagi ke waktu kayak gitu nah. Soal waktu emang agak susah sih gitu nah, karena kesibukan ente juga tidak bisa ditinggalin, kesibukan Uka tidak bisa ditinggalin. Jadi Uka punya kata-kata tuh. Manusia tuh punya rencana tapi Tuhan punya takdir. Benar. Balik-balik lagi kan ke Tuhan. Jadi kita tuh tidak bisa memang meninggalkan ya gitu nah. Sejauh kita berjalan tetap balik ke Tuhan lagi. Kita harus tahu rumah kita kembali ya gitu nah. Jangan sampai lupa rumah min. Nah, apalagi lupa jalan. Tapi mabukan yang paling bahaya mabuk lendir. Ngomongin lendir. Fuck off, tapi serius. Itu dari Uka pribadi Uka ngalamin terus suka nengok dari kacamata lingkup sekitar. Mabuk itu tuh bahaya nian. Men, kamu minum anggur dah? Enggak. Serius, tua bae. Woi, tua bae. Tulis. Nah, tadi sampai mana nih obrolan gitu? Tadi sampai lendir lah. Nah, lendir. Tadi terganggu sedikit biasa. Kalau artis, dati haters kayak belum artis lah. Kalau Uka pribadi ya bilang kayak gitu. Iyalah, haters tuh lah yang membesarkan. Jadi haters tuh salah satu penunjang juga kayak gitu nah. Sebenarnya dia tuh fans, karena lebih gila dari cuma fans. Mungkin cara penunjukannya salah. Ya, cara dia mengapresiasinya tuh salah. Kemungkinan sih, ya mana tahu deh sefrekuensi kan. Ya Nah, lendir tadi kayak mana tuh? Balik ke lendir. Uka merasa lendir ini memang sangat bahaya. Uka pernah terjebak di masa lendir tuh. Ya memang kacau nih, sulitnya Uka ngontrol. Ya dari situ udah nutup kemungkinan. Aku bukan orang bodoh yang sudah masuk lubang sekali terus mau masuk lubang lagi kan. Terus aku sudah susah payah pengen keluar, terus aku mau masuk lagi karena penasaran kayak gitu nah. Kayaknya aku udah tahu nih baik buruknya kayak mana udah kayak gitu nah. Kita harus berpikir apa ya? Memang luas sih kayak gitu nah. Tidak hanya satu sudut pandang kayak nafsu tadi. Kalau kita ikutin nafsu kita yuk pengen udah lendir terus kayak itu nah. Ya karena enak tadi ya. Nah, jepit terus ngempot. Enak-enak, enggak tahu tapi apa yang enak. Ini nah enak itu. Ya ini yang enak tuh dijepit di bibir ya kan. Thanks God. Rokok lu men. Nah iya bawa ngerokok dia tuh biar asik ya kan, biar enjoy. Oh di YouTube Uka nih bebas. Mantap men. Karena Uka inspirasinya ini men. Uka rajin nontonin Soleh Solihun. Rajin nontonin. Uka juga cukup suka nonton Soleh Solihun. Uka merasa obrolan dia berisi. Atau bermanfaat gitu. Gofar pun juga dan yang lain-lain juga kayak Buluk yang lagi naik. Jimmy asik sih. Jimmy asik tuh. Jimmy tuh emang danger, betul. Jimmy danger tuh emang danger dia. Kece sih kita bilang buat karakter diri dewe. Halo Bang Jim, kalau nonton semoga nonton bang. Ngarep aja dulu kan. Hidup kan berawal dari mimpi. Kalau menjadi di antara bintang-bintang. Masuk kata-kata Pak Soekarno. Jadi maksud Uka bikin konten ini nih gabungin Gopar dengan Soleh Solihun gitu. Boleh juga sih ataupun yang vlogger lainnya gitu kan. Karena Uka cukup terinspirasi lah. Kiblatnya mungkin di situ ya. Dari situ referensi orang tuh kayak gitu. Bang, inti keren bang. Sumpah keren. Thank you bang. Oh berarti apa ya inti pas sering nengok konten Gofar, Soleh Solihun dan yang lain-lain jadi kayaknya aku ada bakat nih di sebuah obrolan kayak gitu nah yang ibaratnya enjoy terus yang bisa diterima dengan gampang di para pemikiran penonton gitu ya. Mantap men. Yo kan ngerasa kayak di tongkrongan kadang doyan ngobrol nih gitu nah kayak kok sayang yo ini kalau ngobrol-ngobrol padahal ada ilmu di situ gitu nah yang bisa didengar orang yang mungkin orang enggak kenal ente gitu kan. Cuman dari omongan ente tuh dia bisa dapat pencerahan kayak yo ngapain ini mungkin sefrekuensi dengan aku dengan yang aku alami juga bisa. Uka jadi terpikir kayak gitu men. Jadi kayak yang lebih
wah ini mubazir nih gitu nah. Aku kalau sering ngobrol, toh kawan aku juga banyak yang punya usaha di usia muda gitu kan, kayak contohnya kayak ente punya Moha, terus kayak Cumski punya workshop sablon segala macam. Pibeta pun juga, Erwin punya Primitif. Teman-teman yang lain juga ya kan usahanya. Selagi itu di positif, karaso oke baik sih. Iya di situ jadi itu di hal positif. Jadi Uka kayak tertantang, wih yo kawan Uka sekitar Uka nih banyak yang mana tahu bisa jadi kayak kiblat untuk generasi berikutnya. Lagu Sigit Next Generation. Ya Mantap. Mang Rekti. Anda keren juga. Gondrong. Lagi pakai hijab. Tapi nggak pernah pakai hijab. Ya. Nah, jadi dak nih men. Kak kenal ente mungkin sudah cukup lama. Sering nge-wine bareng, terus sudah pernah nengok Uka jackpot juga. Sering fun bareng, ya kan? Nah, jadi selain kesibukan buat podcast nih, ente ngapain baik juga nih men? Gitu, apa ada kegiatan lain gitu? Uka hampir semua Uka garap sih men gitu nah. Kayak selagi kayak itu halal ya. Oh, mantap men. Apapun Uka garap. Kayak yo jadi driver ojol jadi kuli bangunan pokoknya apapun gitu nah yang Uka bisa Uka kerjain. Ini sekarang berarti mungkin tipe-tipe kayak kita nih Uka merasa kita nih sudah bisa bunuh gengsi kayak gitu. Sudah. Jadi apa ya, kita lebih milihin fungsi dibanding gengsi. Benar. Kebanyakan untuk mayoritas Jambi yang Uka tengok, terus Uka pernah juga ngalamin pribadi, dati salahnya kan kalau kita belajar dari kacamata orang lain. Karena one day mungkin itu terjadi dengan kita, cuma berbeda objek atau berbeda masalahnya kayak gitu nah. Jadi kita gini loh men, kayak apa yang kita hadapi sekarang gitu kan. Itu belum tentu nggak ada solusinya gitu. Kayak kadang tuh kita ngerasa stuck, aduh ada solusinya nih, aku harus ngapain gitu. Nah disitulah saatnya kita berbagi ke kawan. Sharing orang dia yang punya, kita percaya. Dia punya solusi sepele, cuman itulah jalannya gitu. Nah itu kadang yang Uka suka tuh men. Jadi solusi itu tidak selalu tentang apa ya, banyak hal, tergantung kita bisa nangkap bagaimana kinerjanya semesta. Kalau kita lagi posisi stuck, terus kita menutup diri, selamanya kayak gitu ditempurung baik terus dikunci itu baik gitu nah burung dalam sangkar. Nah nggak bisa kemana-mana kan. Makan nunggu dikasih, mandi tunggu dimandiin kan gitu. Betul tuh men. Nah itu Uka makanya bisa dibilang di beberapa momen emang butuh orang-orang tertentu gitu. Iya betul sih men. Momen nih yang membuat kita dekat dengan seseorang, apapun ya, ataupun dengan benda kah, ataupun universal lah. Kadang kan momen kita ngabisin waktu sore gitu, minggir agak sedikit ke pinggiran kota gitu kan, untuk jauh dari basing, untuk tenang sejenak, relaksasi diri gitu ya. Karena Uka ngerasain diri lebih jauh. Uka ngerasain abis dari kegiatan yang gitu, kita bisa dapat, oh ya nih aku harus kayak gini nih gitu. Berarti ente termasuk tipikal orang atau karakter orang yang suka menyendiri pas memang lagi moodnya atau membagi waktu di per hari gitu ya. Lebih menyukai matahari terbenam ya. Padahal kita tahu matahari terbenam tuh tidak selalu sama kayak gitu. Selalu beda. View-nya pasti beda-beda. Tapi kita terus nunggu ya gitu nah. Terus kita tungguin. Terus kita hayati, kita nikmati gitu nah. Itu tuh mungkin salah satu rasa syukur juga sih Uka bilang men. Benar. Ya karena itu keindahan yang dikasih Tuhan kan gitu. Kado Tuhan bilangnya lukisan Tuhan. Nah, setuju. Persetan lah dengan keindi-indian yang dibully-bully orang tuh. Karena sebelum indi naik Uka sudah nikmati itu gitu nah. Kayak kopi senja Kopi senja. Orang memang mungkin dia dapat nikmatin vibe sunset lagi sambil ngopi. Nggak bisa kita salahin juga gitu. Dan jangan dikait-kaitin gitu nah. Uka juga udah pengen rasis sih, Uka pengennya setara men. Uka bertemu dengan orang yang lebih tua dari Uka harus belajar cara menghormatin. Uka lebih yang muda, Uka harus bisa nunjukin attitude, karakter yang lebih bagus. Pengennya kayak gitu sih. Harusnya gitu. Nah, dan itu sih yang jadi masalah kayak kalau dengan di Indonesia lah kita bicara itu kayak mengkotak-kotakan sesuatu gitu. Nah, balik lagi nih ya ke tema yang kayak yang kayak kita mau bahas tadi tentang sebuah pernikahan. Di Jambi ya, Uka melihat mayoritasnya nih di Jambi nih kayaknya kalau nikah tuh harus pesta lah, menuhin gengsi gitu. Tapi lupa apa dari fungsi itu sebuah pernikahan. Uka sering berdebat dengan orang yang lebih tua ataupun yang muda, cuma pikiran yang sangat dewasa. Dia selalu membantah dengan kayak gini.
Tapi kan hidup tuh cuma sekali, terus Benar. dinikmatin. Benar. Betul. Kalau itu orang mampu, garis 7 keturunan kita nih udah kapan gitu Nah, itu masalahnya itu tidak semua orang mampu untuk bikin acara yang Iya, kadang pun ya dari beberapa kawan, terus apa ya? Ya mungkin Uka pernah juga sih, memang pernah sih ngalami pribadi. Ya kayak nikah tuh harus dibajetin. Uka merasa kayak anak kok dijual kayak gitu. Nah, secara langsung, cuma secara bahasa halusnya kan mahar kan. Maka kayak gitu nah. Ya apa mungkin itu termasuk dalam sunnah Nabi atau tidak. Tapi yang Uka tahu, yang Uka baca juga, nikah tuh kita yakin, kita berani tanggung jawab, kita siap terima konsekuensinya kayak gitu. Sah di mata negara, sah di mata masyarakat, sah di mata agama. Nah, kamu apa yang meyakini sebuah fungsi itu tadi be, tidak sebuah gengsi kayak gitu nah. Tapi ngomongin soal pernikahan ini, ente percaya pernikahan? Percayalah, sangat percaya. 100%. Nah, di sini kita agak beda pemahaman nih. Iya. Iya. Ente tidak mempercayai sebuah pernikahan ya? Dibilang tidak percaya, cuman ada sisi tidak percaya. Yang pernikahan tadi Uka 50-50. Alasannya men, dari sudut pandang yang segimana nih? Kalau Uka boleh tahu? Dari segi yang kayak kan menjelang pernikahan nih pacaran nih. Oh, Kita segi adaptasi. adaptasinya kita pacaran, terus baru puncak tertingginya nikah. Sementara menurut Uka puncak tertinggi itu bukan nikah gitu nah, karena di luaran sana banyak juga orang yang tidak menikah, kayak tinggal bersama gitu. Yo itu kan tidak berlaku di Indonesia. Tinggal bersama pas anaknya sudah kuliah, sudah besar, itu baru dia nikah gitu nah, karena kayak sudah ngerasa sah di mata negara, agama, mungkin nemuin cinta sejati dia kan. Cuman karena di Indonesia formalitasnya harus menikah. beda budaya tadi. Kita harus bisa saling menghargai juga sih. Jadi makanya di situ Uka masih 50-50 karena pernikahan tuh bukan jadi jaminan untuk titik puncaknya gitu nah. Karena apa ya, kayak pernikahan tuh kalau pernikahan jadi titik puncak, tidak akan ada kantor agama gitu. Betul men. Pengadilan agama. Alright, mantap. Jadi itu baik sih yang jadi kayak kau buat pacaran ente bimbang atau balance ya. Yang jadi Uka percaya tidak percaya itu gitu nah, kayak kau lama-lama pacaran nikah lah lagi. Terus kalau aku nikah ngapa? Gitu nah. Itu sama baik juga udah ya sebenarnya. Sama baik kan gitu. Cuman bedanya sah itu tadi gitu nah. Kita mau punya anak pun bisa. Itu kalau di Indonesia ya. Jadi kan ya karena kita hidup di Indonesia apalagi di Jambi kan. Kultur juga sih masuk dalam itu juga kayak. Cuman ya itu tadi yang permasalahan mau menikah itu tadi yang pembahasan itu tadi yang adu gengsi. Nah, itu sebenarnya berlakunya di Jambi sih men. Adu gengsi antara orang tua baik sih gitu nah. Bukan antara orang tua dengan besannya yang orang tua kita nih misalnya, bukan itu dengan tetangga dia sekitar. Nah, lebih mementingkan ocehan tetangga dibanding keluarga dia. Yo. Nah, itu sebenarnya tidak gitu nah. Kayak oke nih, aku punya duit, aku orang berduit misalnya. Tetap aku bikin acara nikahan 1 miliar misalnya. Cuman agak jalan setahun 2 tahun bubar. Yo, kan lebih malu gengsinya gitu loh. Oh jelas men, lebih malu. Terus juga mungkin apa ya, pemikiran orang dulu kita tidak bisa nyalahkan. Ya mungkin di zaman era bapak ibu kita atau yang mungkin sudah tua belum dapat era yang modern kayak gitu. Kita mau mencari pengetahuan lebih gampang kan dengan smartphone, handphone pintar. Banyak orang tenggelam atau terhipnotis dengan ini nih. Banyak nih, tapi banyak juga orang yang mendapat wawasan karena gratis sudah mencari sudah dengan bebas. Kalau orang dulu kan harus merantau, terus harus ada orang berduit kayak gitu, dan nutup kemungkinan juga sih. Atau kami juga bisa bilang termasuk dalam kultur juga, kultur budaya Indonesia kita nih mungkin yang kayak gitu kayak gitu kan. Tapi ada beberapa daerah yang Uka datangin nggak gitu kan konsepnya. Nggak kayak gitu juga, lebih ada yang ke barat-baratan. Mungkin kalau di Bali kan nanti udah sering stay di Bali tuh. Kalau sering nggak juga sih, cuma pernah mampir. Pernah menikmati. Pak Bobby bohong kalau soal itu. Udah sering bolak-balik Bali. Pernah menikmati suasana sunset di Bali tuh kayak mana kayak gitu. Tapi one day Uka pengen kesana lagi. Uka juga Uka anak namanya Erwin. Tapi kalau bisa Uka pengen lebih ke timur sanonya lagi sih. Kalau bisa. Kalau target Uka sebelum nikah, ataupun kalau memang sudah jodohnya Tuhan bilang nih, Bob kau di umur sekian, di tanggal sekian, di jam sekian kau nikah, kau ketemu jodoh kau kayak gitu kan. Oke, mungkin jodoh aku ajak ke sana. Nah, ini honeymoon. Jadi Uka mau membuat sesuatu yang berbeda dari orang. Jadi sampai orang tuh bilang, anjing kau nih Bob ya. Kayak gitu. Nah, Uka sangat kayak gitu. Nah, Uka
asik kayak gitu nah. Kamu ini menyadari apa yang Uka perbuat kayak gitu nah. Sampai orang tuh sampai bilang walaupun dengan kata-kata yang kasar lah, anjing kau nih Bob, kayak gitu nah. Nggak, tapi itu emang bener tuh men. Kayak Uka kadang nih pas itu jalan tahun kemarin 2018 ya 2 tahun yang lalu ke jalan. Itu jalan tuh ya. Nanti nge-live. Fuck. Anjing Bobby. Nah Uka pribadinya nunjukin ke sosmed ya bukan apa ya kayak mamer atau apa. Tapi kebahagiaan tuh memang harus dibagikan biar semua orang pun bisa merasakan dalam hal apapun menurut Uka gitu. Kan kadang ada orang bilang nggak semua, ya kan nggak semua. Berarti kan ada beberapa kan. Mayoritas sih. Beberapa itulah yang harus kita bagiin. Contohnya kayak kita emang lagi ngerasain fun nih gitu nah ini someday kau kesini ya kau ke tempat yang ini jadi kau tahu gitu dia kau tahu rasanya ini kayak mana gitu. Funnya kayak mana aku udah bisa jelasin dengan sebuah kata-kata karena ini rasa balik lagi kayak cinta juga sih men. Kita tidak bisa kita bilang apa ya aku sayang sama kau tapi perlakuan aku terhadap lawan jenis aku nih egois aku kayak gitu nah. Terus aku suka cemburu gak jelas kayak gitu nah. Berarti aku bukan cinta kan, masih ada kalkulasi, masih ada hitung-hitungan kayak gitu nah. Benar. Nah ngomongin target pernikahan tadi. Jadi target nikah di umur berapa teman? Uka pengen target nikah di umur mungkin 27-28. Target ya. Targetnya kalau bagi Uka dalam dunia usaha goals. Ataupun dalam kehidupan memang target kayak gitu. Nah, kita harus bisa tepat ngelemparin anak panah. Anak panah itu juga kalau tidak dilepas tidak mengenai sasaran. Benar. Berarti 27-28 ya? 27-28 sih kayak gitu nah. Pengennya sih. Nah, lagi dong. Uka juga punya prinsip kayak gini nih. Yo ente tau lah kan dunia hitam Uka kayak mana yang dari segi nakal-nakal gak jelas. nakal katro kayak gitu kan. Pakai celana merah ya. Tapi Uka cuma bisa bilang no wine no happy no Bobby no party. Bener. Suko sunyi kalau Bobby lah balik. Memang sih dari beberapa circle yang Uka tengok, woi Bob nanti ente kayak di kuburan gitu. Iya, ndak ada jok receh. Nah, jok kacau anjingnya tuh gitu nah. Jadi Uka juga kadang bilang lah ke kawan terdekat sama itu Uka udah ada cerita belum nih kayak Uka bilang Uka mungkin Uka bilang target tuh perlu walaupun itu sebuah rencana dan Uka harus beberkan ke semua orang. Mungkin di suatu saat orang yang mendengar cerita Uka tuh mengingatkan Uka kayak gitu kan. Nah, Uka berharapnya kayak gitu. Jadi kalau ketika Uka udah nikah Uka usahain diri Uka gak bakalan kehitam lagi. Benar. Uka juga kayak gitu. Karena posisi sekarang nih Uka masih alone nih sendiri bebas. Terus survive sering liar lah gitu nah. Masih belum mau dijerat sih dengan rantai yang gak terlihat gitu kan. Tentang masalah keuangan, karir semua ya universal gitu. Uka gak mau terikat, Uka masih mau bebas gitu. Tapi kalau sudah Uka nikah, Uka bakalan jadi manusia yang di remote. Manusia yang di remote dalam artian jam 5 mungkin Uka udah harus bangun. Uka mungkin sholat subuh kayak gitu. Ataupun Uka enjoy cerita-cerita sama istri kayak gitu. Ataupun menikmati sebuah suasana pagi, hirup udara segar kayak gitu kan. Ambil minum kopi. Nah, minum kopi, diseduhin teh terus sambil cerita sama istri kayak gitu kan. Nah, kalau kriteria istrinya tuh Uka ada kriteria tak? Kalau kriteria data sih men, tapi Uka paling gak bisa ya nengok cewek kalau udah dia nguncit rambutnya. Fetisnya gitu ya. Jadi ya udah semua cewek juga sih kayak gitu nah. Cantik jelek itu relatif bagi Uka kayak gitu nah. Tapi Uka gak peduli seberapa besar buah dado kau, tapi seberapa besar luas cara berpikir kau. Nah, Uka lebih mandang cewek kayak gitu sih kayak gitu nah. Ya udah menjat sih lebih mandang kan kriteria nih konteks pertanyaannya gitu nah. Uka paling nggak bisa nengok cewek kalau udah dia kayak gini kuncit rambutnya. Apalagi Uka nengoknya dari samping ataupun dari depan. Fuck kayak gitu nah. Rasa-rasa kayak apa ya? Come on kayak gitu nah. Come on get high with me kayak gitu nah. Gila kayak gitu nah. Tertantang dewek gitu. Nah, kayak tertantang kayak gitu nah. Paling nggak bisa itu sih. Kalau Uka cewek kacamata ya, yang dia pakai kacamata ya. Itulah beda prinsip tadi karena kita harus ada pilarnya kayak gitu nah. Karena kan kita punya kenyamanan masing-masing gitu. Nggak nutup kemungkinan juga sih. Kau udah tahu ngapa kalau nengok cewek kacamata? Terlepas cewek itu tomboy atau kayak mana? Uka dapat sisi feminimnya gitu. Oh, ada sisi yang tak terlihat dengan orang lain tapi terlihat dengan inti. Uka nengoknya kayak ini keibuannya gitu nah. Cuman kalau
kayak kriteria-kriteria lain yang kayak cantik itu udah masuk sih. Kalau kayak cantik jelek yo tergantung kayak mana kage gitu. Iya, kalau Kak juga sih bilangnya relatif kayak itu nah. Tuh kalau Tuhan menciptain sesuatu lah ya, Tuhan menciptakan sesuatu sempurna. Monoton sih. Yoi, jadi monoton kalau kau bilang kita bayangin semua satu dunia ini kita gagah dan cantik semua gitu kan. Bugil pula terus semua. Nah, jadi Kocaknya biasa baik kesana be gitu. aja kayak gitu nah. Justru perbedaan tuh lah yang Balik bikin lagi aneh. ke warna-warni, ada warna kulit. Yoi, Nah, betul. jadi Kak mikir, wah Tuhan ini kok bisa dia membuat sebuah pelangi kayak gitu nah setelah hujan kayak gitu nah, ataupun kadang dia terjun pelangi. Banyak bilang mitosnya kalau ada pelangi ini lah ada bidadari mandi. Ya, sempat dikejar dulu kan, jangan kecil-kecil dulu dikejar. Tapi dipacek-pacek boy sekarang ini dah ya. Kalau dia lagi suka sama cewek pasti dia selalu bilang kayak ini. Kamu tuh bidadari tanpa sayap. Kontol. Fuck. Iya kayak mana? Kalau orang jatuh Tapi cinta. emang masih ada ya? Cewek yang mau dirayu dengan Kayaknya masih ada men. Kayaknya masih ada kalau untuk yang enggak mungkin berpikirnya udah luas gitu nah, terperangkap di suatu pemikiran gitu. Aduh, temakan yang kayak gitu sih men, kayak gitu nah. Kasian Tapi sekali. nah gini nih, kamu mau nanya juga sesuatu nih. Ente kan gondrong. Ente gondrong tentu pasti ngalamin sebuah Uka pernah dapat quotes, tidak tahu dari siapa, mungkin tak dari info tentang rambut pria gondrong atau kayak mana. Pria gondrong nih emang terkenal cuek, tapi kalau dia sayang sama cewek, cukup satu cewek tuh lah kayak gitu. Betul. Kayak kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, jadi tidak peduli misalnya ente snap cewek ente terus dijudge lah atau di Bucin. sama kawan ente kan. Wah, men cewek ente tuh kurang bisa dibawa tengah, men cewek ente tuh kayak gini kurang mau kayak gitu nah. Tapi ente tetap nyaman, tetap jalanin kayak gitu nah. Ente bahagia kayak gitu nah. Jadi kalau merasa kau juga pernah gondrong Dan masih gondrong. Ya dari beberapa ya Uka emang cuek kalau misalnya bukannya udah sefrekuensi sih, tapi Uka udah pengen selalu open. Aku selalu open dengan diri aku terhadap dia yang baru kayak gitu nah, datang kehidupan aku udah selalu open ya. Aku juga gitu men. Kayak ini aku udah jalanin sama satu orang misalnya dak semuanya juga langsung ku open gitu. Dak semuanya juga gitu nah. Hal-hal tertentu dulu yang paling berat lah yang aku kasih gitu nah, kayak ini kan lagi ada lah seseorang Lagi dekat ya. Oh, mantap. Bukan dekat emang. Betul, penyemangat. Udah jalanin lah gitu. Penyemangat men. Itu langsung Uka kasih yang berat-beratnya gitu nah. Kayak this is me, not they kayak gitu. Kalau sebelum jauh nih gitu nah. Ya kok tahu dulu gitu kan, kayak aku doyan minum bur gitu. Cuman aku bukan pemabuk gitu nah. Yang everyday aku minum gitu kan. Oke. Nah, terus badan aku juga udah bersih. Aku punya gambar dan sekarang masih segini, mungkin kayaknya nambah gitu. Mungkin di kemudian hari ya. Kemudian hari aku bakal tambah. Yo kalau kamu kenal aku ya itu aku gitu nah. Yo kenalin aku dari sisi baik dan dari sisi jelek gitu. Jadi kalau kau ada keberatan di situ ya udah gitu nah. Ayolah kita jalan sama-sama. Jalanin dulu gitu kan. Kalau kata bahasa anak gaulnya tuh jangan jalan di belakang, di depan, di atas tapi di samping. Samping gitu. akunya Gandengan. support gitu kan. Yo alhamdulillahnya itu tadi masuk ngobrol nyambung dan dia udah sefrekuensi sih men. Karena Uka tuh salah satunya itu men, yang penting tuh diajak ngobrol enak dulu, nyaman, nyambung. Soal yang lain-lain kayak seksnya enak, masakan itu enak, beda itu udah kaget pastinya di atasnya lagi gitu nah. Kalau untuk saat ini yang penting ngobrol kita udah naik satu tangga, udah stop dulu, enjoy gitu. dulu kan, sebatang rokok lah, sebatang Uka gitu tuh men, konsepnya selalu kayak gitu. Karena Uka nih kayak mana ya, mungkin gak kepedean lah, mungkin ada yang suka, cuman Uka tuh orangnya gak gampang suka gitu sama orang. Biarpun dia di mata kawan Uka, oh ini cantik nih, mantap dia nih, kok sayang pasang nih dengan ente. Nah yo Uka gak segampang itu gitu nah ya, karena kita yang bakal menjalani gitu nah. Karena dia oke cantik nian mungkin gitu, dibawa kemana-mana gak malu, cuman ngomong sama Uka gak nyambung tak apa gitu. Iya percuma, karena kita yang merasa kenyamanan, kita yang jalanin kayak gitu nah, bukan mereka kan kayak gitu nah. Kalau Uka kayak gitu emang gak terlalu gampang. Ya kayak itu tadi, kalau sudah sayang, open your heart, udah sayang sama itu, ya itu gitu nah. Persetan lah bucin gitu nah. Karena tahu juga Uka kan jarang kan selama di snap buka. Untuk yang belum tahu, Bobby ini tidak pernah falling in love.
Pernah men, tapi mungkin beberapa temen dari kayak Instagram, Facebook, WA atau yang lain nggak pas nengok Uka lagi snap foto cewek atau apa kayak Nah, karena iya. pasti Uka postingnya selalu mabokan kan, pasti Uka having fun gitu nah. Hanya beberapa orang yang bisa nengok Bobby posting cewek atau sama cewek tuh orang-orang tertentu be. Jadi kalau kalian yang ketemu Bobby selalu sendiri, ya Bobby emang kayak gitu orang. Jadi Uka tuh punya prinsip kayak gini nih men. Ketika Uka udah sayang sama seseorang, Uka nyaman, Uka enjoy, Uka ngobrol masuk, entah dia suka mabuk, entah tidak, tapi dia bisa ngimbangin waktu Uka dan Uka bisa feedback lagi ke dia. Uka kasih rasa kepercayaan Uka untuk posting dia. Ya. This is my friend. Uka tidak bilang dia pacar ataupun istri ataupun apa ataupun kayak mana kayak gitu nah. Uka selalu bilang ini temanku kayak gitu nah. Temanku bakal dia nih nemenin Uka sampai hari tua kage. Ah kayak gitu nah. Ya karena kita emang nyari itu sih gitu. Nah kayak gitu. Bukan nyari pacar lagi, bukan nyari pula kalau cuma disebut Ya, kalau istri. pacaran gitu. sih ya konteksnya selalu kayak gini nih. Kalau Uka ya Uka pernah juga ngalami pasenya terus nengok juga dari kawan-kawan dan lingkungan sekitar, rindu dengan sange itu beda tipis. Nah, betul. Jadi untuk cewek yang dengerin ini garis bawain yo. Rindu dengan sange itu beda tipis. Rindu sama sang itu beda tipis. Jangan mau diiming-imingi rindu. Fuck rindu. Tapi tidak menutup kemungkinan Uka walaupun sangar kayak gini ya dibilang ya tampang rambu hati Romeo juga sih men. Sama. Bukan juga dibilang gondrong. Apa aur-auran gitu kan. Cuman kok lembutnya nama cek. Yo Itu tadi lah kita tuh sudah nyaman, sudah sefrekuensi, terus kita kasih kepercayaan, makanya Uka berani snap. Itu cewek. Uka juga kayak gitu men. Ibaratnya Nggak sembarang, misalnya Uka ada lagi ada dekat sama cewek gini, yo mungkin ada beberapa chatan yang nggak Uka nyaman, nggak nyambung, terus mau minta nyuruh, kok nggak mau snap ngasih kode kayak gitulah ya kan, yo Uka selalu jelasin kayak gitu nah, mungkin belum waktunya aku snap kau kayak gitu nah. Terus Uka juga kalau misalnya yo beberapa sih ada yang secara langsung cewek tuh bilang, kau ini kok mirip Ciko, kok mirip Elo kayak Oh, gitu. iya. Terus jelas. sangat mungkin orang tuh mengidolakan Ciko atau Elo atau siapa atau Deep Girl atau siapa lah whatever, selalu kayak langsung jatuh cinta pengen mengenal Uka lebih dalam gitu nah. Uka tidak selalu bisa untuk hal perasaan, kita selalu open minded Benar. atau open your heart kayak gitu. Nah ini perasaan sebuah rasa kayak gitu nah. Karena itu yang bakal kita jalanin terus Nah, kan. kayak Kita kan gitu. selalu melakukan sesuatu pakai rasa nih. Nggak pengen terkekang kan. Benar. Cowok nih kan merasa bebas, freedom. Asli. Tapi punya batasan gitu nah. Ada batasan tertentu di satu sisi tertentu tuh ada batasannya. Nggak selalu bebas dalam artian yang memang serah kau lah gitu. Nggak Nggak gitu. selalu kayak gitu juga. Karena kita masih punya bakalan kehidupan seperkian waktu kita untuk ngurusin anak, ngedidik anak, next generation tadi baliknya kan. Ngurusin bini terus cerita di hari tua. Ya, itu yang kamu sih. Uka merasa nih, Uka pengen nih buat diri Uka dewek nih. Di hari tua Uka tidak pengen lagi mengingat sebuah hal kayak kebisingan kota, macet, atau kayak selalu dibangunin oleh alarm lah kayak gitu nah. Uka pengen di hari tua Uka kaget mungkin di umur 50-an nih ya. Kalau umur panjang, amin, murah rezeki, sehat selalu, amin. Uka pengen di hari umur 50-an atau di hari tua Uka kaget tuh Uka sudah bisa duduk manis sama istri Uka, udah cerita-cerita bareng. Oh iya. Sama tuh. Uka juga jadi kemarin Lebih pengen tinggalnya di suasana pedesaan atau bukit-bukit. sempat tercetus juga di episode podcast Uka yang terakhir itu kan muda berkarya, tua di rumah saja. Jadi Uka kayak terpikir kayak mana ya masa muda Uka nih, Uka pushnya diri Uka nih untuk mengejar sesuatu untuk di hari tua Ya, gitu. karena apa? Betul tuh men, prinsip yang inti tanam itu betul. Karena apa? Kita kok muda nih punya banyak waktu, kita masih punya banyak tenaga. Jadi kita masih bisa mengejar sebuah namanya sukses atau materi lah. Yoi. Orang selalu nganggap sukses, tapi gak semua orang yang nganggap sukses itu materi gitu kan. Jadi kita harus buat masa pensiun kita di hari tua ya dengan bekerja keras sekarang. Jadi hari tua kita nikmatin. Emang harusnya kayak gitu. Ya Uka pribadi pun kayak gitu juga. Nah, itu yang Uka lagi tanemin kan, muda usaha berkarya total lah gitu. Nah, apapun yang kau bikin, apapun yang kau usahain dengan total gitu nah. Kayak tuanya ya kau di rumah saja gitu nah, ngobrol sama anak Istri kau menunjukkan attitude atau kayak mana. Karena Uka merasa ya semakin majunya era zaman, manusia makin kehilangan attitude. Yoi. Kau merasa nian. Betul nih.
Yo kalau lagi ngobrol, lagi mabuk kayak gini ngobrol sama ente terus tiba-tiba ente main HP. Nah, Cara tidak langsung kau merasa, wih, itu kok lebih mementingkan sebuah obrolan online dibanding obrolan yang nyata nih face to face kayak gitu nah. Oke, kalaupun ente ngobrol setidaknya ente bentar gitu nah, ngomong lah kayak gitu nah, menjawab, merespon kayak gitu nah. Ini dak duduk main HP nih ya. Nah, jadi nongkrong itu cuma untuk mabar, ya tidak juga. Dak gitu juga. Kalau mabar kita bisa di rumah masing-masing kan. Banyak kan kayak gitu tuh sekarang ini men. Nah, itu yang sering ente kayak sebut yo sedikit sarkas lah kalau gak bilang kan. Yang gila masih terjebak di kotak sekian in gitu. Masih terjebak di layar inci. Layar sekian inci gitu tadi tuh gitu nah. Yo emang benar gitu nah. Karena hampir rata-rata sih men gitu nah. Kayak setiap kita datang lah, misalnya ente datang nih ke circle ente gitu kan, ke rombongan ente, itu pasti ada gitu. Pasti men. Uka Karena memang ini pasti hipnotis yang paling bahaya. Uka bisa masukkan handphone atau gadget ini dalam kategori hal ketiga sensitif sih. Pertama agama, kedua duit, ketiga handphone. Yo. Uka merasa seseorang kalau udah tenggelam dalam layar kaca, dia lupa jati diri, skip. Bisa dibilang kayak gitu juga sih men. Kecuali dia melakukan handphone Oke tuh lah. karena kerjaan dia. Oke pun juga dia balas chat kan, entah itu pacar, entah itu teman, entah itu urgent, entah itu apa kan. Uka lagi ngajak ente ngomong, ente main HP terus ente bilang main bentar ya. Kan enak nih, galak tuh ada yang diem Oke baru apa? Jadi sudah keterlambat kayak gitu. Zong gitu tuh yang nanya tuh zong gitu. Nextnya tuh mau nanya jadi males. Yo, itu Karena waktunya timingnya udah pas lagi ya gitu nah. karena tadi harusnya pembahasannya panjang gitu kan. Nah jadi apa ya, realita tak sesuai ekspektasi. Uka juga agak skip sih men kalau sama orang-orang yang nongkrong tapi main HP gitu. Nah tapi Uka lebih Uka dan untuk kemungkinan lah, Uka berbagi waktu lah, pengennya adil lah, bijaksana lah ada. Ini waktu kau untuk dengan keluarga, ini waktu kau untuk nongkrong, have fun sama kawan-kawan, orang terdekat, ini waktu kau untuk pacaran misalnya gitu. Kau selalu bagi waktu kayak itu gitu. Kalaupun Uka lagi nongkrong terus Uka lagi chatan, Uka selalu bilang aku lagi nongkrong. Iya, jadi Uka juga kayak gitu. Ataupun kayak ke orang tua lah nanya belum balik gitu ini atau apa gitu. Tapi alhamdulillahnya bos cowok rock and roll walaupun judes. Kalau Ya judes sudah relatif sih Uka bilang men. sama, Uka juga nilainya gitu men. Dulu Cara penunjukan kasih sayang orang tua ke benar, anak, gitu, nah. tipikal dulu kayak gitu. Suatu saat Uka bakal ngerasain ketika dia udah ngoceh lagi, Uka pasti merasain suasana yang udah Uka rasain biasanya gitu nah. Jadi Uka sangat menghargain sebuah waktu atau sebuah momen. Menghargain banget. Setuju. Karena almarhum bos Uka yang cewek tuh rock and roll juga men. Kayak almarhum bos suka rock and roll, bos suka yang cowok rock and roll juga. Jadi ada dua sisi tuh men. Kalau kayak cerita bos kita nih ya, kalau orang tua cewek nih, mama kita tuh agak keras orang gitu nah. Kalau dulu nih Uka belajar nakal lah gitu kan. Kita mulai masukin fase-fase nakal. Itu kan balik di atas jam 10 tuh. Wah, itu sudah ditungguin tuh depan rumah segala macam ocehannya sudah ada. Cuma dari situ dia ngebentuk kita tuh untuk disiplin, main silakan main. Tapi ingat waktu. Ya jamnya kau untuk sekolah, kau harus balik tidur, besok sekolah, besok mau main lagi gitu nah. Betul, cuma kita kadang banyak yang enggak menyadarin. Ya nyadarinya cara pas penyampaiannya. sudah segini tadi nih. Nah, gitu. karena kita udah masukin fase yang ternyata orang tua yang ngajarin kayak gini nih benar. Cuma dan nangkap di kita mungkin karena penyampaiannya yang salah. Ya penyampaian salah dan juga kita dengan jiwa kita yang masih muda pengen bebas tadi itu kan. Nah, setelah diberi kebebasannya bingung gitu. Kita lupa batasan. Jadi lupa daratan. Kita pengen tinggi terus tapi lupa kaki ini masih nginjak daratan. Kaki itu masih napak gitu kan. Itu yang sering terjadi tuh. Betul, kalau balik soal cinta nih. Sekarang enggak mungkin alone lah. Balik lagi ke tema awal pembahasan kita tentang nama Boyo. Uka banyak dekat cewek, tapi bukan berarti Uka memberikan sebuah harapan ataupun membuka sebuah harapan gitu. Oh berarti sebenarnya udah ngasih space lebih ya? Nah, ada space lebih. This is my friend ya gitu. Cuma mungkin ada beberapa orang yang harus Uka spesialkan atau someone gitu kan. Memang oke nih, kau nih aku kasih kepercayaan aku yang lebih lah kayak gitu nah. This is me, not they. Aku udah nutupin topeng aku dan ketika dengan kau aku udah pakai topeng gitu. Jadi kamu pernah baca tentang buku biologi bahwa zat dalam tubuh manusia ini ada 3 zat yang kita ketahuin: dopamin, aksitokin, serotonin.
zat tiga ini sangat aktif dalam tubuh kalau kita lagi ngerasain jatuh cinta. Wow. Memang kita benar-benar merasa pakai soul. Di situ kita numpain jiwa Nah, kita, jadi ya? kita tuh kadang sampai yang buat diri kita tuh lupa, logika mati, akal mati juga kayak gitu. Nah, karena kita tidak bisa ngontrolnya. Karena sudah dikendaliin dengan jiwa, itu rasa kita tadi itu. mabuk lendir tadi Uka bisa masukin dalam konteks itu juga, main serius. Karena itu ya biologi ya, secara biologi gitu Ya. kan. Secara perasaan juga tidak bisa dijelaskan. Yang menjalanilah yang tahu sebuah kenyamanan gitu kan. Nah, mungkin yang ente pertanyakan tadi, ada memang beberapa ataupun memang satu orang yang Uka pilih, anjir, lagi-lagi aku kok harus kalah sama dunia kayak gitu. Nah, Berarti kadang tuh ada sedikit rasa penyesalan ya di situ ya. nyesal tuh tidak, kayak gila Tuhan, aku nih kok mau dicoba lagi kayak gitu. Nah, Kita cheers lebih agak santai. woi mantap, siap. Cheers. Iya tuh. Soalnya bahas perasaannya Ya, kayak bahas mana. perasaan ini kan agak berat tuh. Baper ya. Buat cheers lu ya. Apalagi bawa agama kan, anjay. Kalau soal agama, Uka punya satu kalimat sih untuk orang-orang sekarang ya, keadaan sekarang, bukan orang-orang yang keadaan. Mereka beragama tapi lupa bertuhan. Betul, Uka juga sempat dapat kata-kata juga sih. Agama kok dijadiin style hidup. Benar. Nah, kayak gitu nah. Sementara menurut Uka tuh kita kan seharusnya tuh bertuhan gitu. Kita tuh beriman kepada Tuhan. Ini lebih mengagungkan agamanya ketimbang Tuhannya gitu. Jadi ya Uka udah nutup kemungkinan sih agama ini sebuah mabuan juga. Iya. Kalau kita tidak bisa konsumsinya dengan takaran yang pas, komposisi diri kita yang pas, ya kita tenggelam. Sementara kan ada baca aturan pakai itu ada gitu. Itu kan balik lagi ke situ gitu nah. Tapi kayaknya Kayak kita skip itu skip terlalu lah, kacau udah bahas agama. Ini Iya. bakalan terlalu banyak yang Nah. sensitif karena Uka merasa agama sangat sensitif. Nomor satu, kedua duit. Dengan duit kita bisa nengok karakter seseorang bagi Uka. Ya, betul. Kayak gitu nah. Jadi banyak sih kawan Uka yang anak gunung atau anggun banyak bilang kayak gini. Di perjalanan daki gunung lah kita bakalan bisa mengetahui belang hitamnya kawan. Ya Uka ada nilai apa ya? Udah di situ juga sih, brother kayak gitu nah. Kita tes minjem duit ke dia, tes dia respectnya ke kita kayak mana, dan sebaliknya dia minjem duit ke kita respectnya kayak mana ke dia. Karena duit ini memang apa ya? Sensitif, paling sensitif lah, nomor 2 di bawah agama. Ya, karena ada beberapa masalah yang terjadi karena duit. Dan Betul, itu men. ada di lingkungan kita juga gitu. Tuh sering terjadi nian tuh. Sepele gitu nah. Cuma dapat efek samping itu udah dipikirin gitu nah. Nah, balik lagi nih dak ke cinta. Apa kok? Abis cheers tadi kan kita ke cinta. Alright. I'm falling in love with you, wine. Fuck off. Jadi memang Uka harus, mungkin it's time, dalam artian Bob ini waktunya kayak itu nah. Open your heart gitu. Buka hatimu kayak gitu nah. Coba dulu seseorang kasih masuk, kasih kesempatan kayak itu. Mungkin dia bisa bantu bersihin, ngerapiin serpi-serpihan masa lalu kayak gitu nah. Tapi kalau sayang ndak kau bilang kayak gini. Aku mungkin ndak bisa nunjukin sayang aku nih kayak mana, mungkin pengorbanannya kecil lah kayak gitu nah. Tapi aku cuma pengen minta cara perhatian aku ke kau, cara attitude aku ke kau itu yang bakalan bisa jawab. Aku bilang kau yang ngerasain karena bukan orang lain, aku bilang kayak itu nah. Yang aku berikan perhatian yang memang spesial ya ke kau kayak gitu nah, ada ke orang lain. Beda ke konteksnya kayak ke family, kayak ke my friend kayak itu, atau ke someone kayak gitu namanya. Betul. Jadi kayak kita punya cara kita dewek gitu, kan, dalam menyampaikan rasa kita tadi tuh. Aku sefrekuensi nih, anjing aku terjebak nih. Terjebak dalam artian bukan lendir dia apa, tapi dia bisa apa ya, enjoy dengan aku kayak gitu nah. Iya, bisa mengisi space yang harusnya kosong. Ini harusnya aku harusnya nih beli wine nih gitu. Aku harusnya nikmati musik keras aku di sini, tapi dia bisa ngisi ini gitu nah. Ada suatu gebrakan spesial gitu. Akhir-akhir ini kan memang lagi ada dekat sih, memang dekatnya sih sama cewek. Kak bisa mungkin bilang backgroundnya kacau sih, pekat kayak gitu nah. Cuma aku ada peduli. Ngomongin soal background nih, kan kadang ada orang mempermasalahkan tuh, backgroundnya kacau nih gitu. Kayak contohnya kayak
kita anggaplah dia nih orang yang dari dunia hitam. Terus Sekarang nih dia udah di dunia hitam, tapi tidak juga di dunia putih, tapi menuju ke putih gitu. abu-abu ya. Masih abu-abu. Terus orang yang selalu ngejudge dengan masa lalu dia gitu. Inti tipikal orang yang setuju dengan kayak gitu dah. Kayak orang yang aduh ini tidak punya masa depan nih, hidupnya di masa lalu terus Tidak, gitu. men. Sama. Bukan juga tidak terlalu. Buka selalu bilang ke dia udah coba kau berpikir lebih kayak gini nah. Ke yang kau lagi dekat nih lah ya sekarang ya. Kau coba berpikir lebih kayak gini. Seandainya aku udah dipertemukan atau udah ditakdirkan aku bertemu dengan kau, mungkin hidup kau bakalan datar. Bisa jadi rahasia Tuhan atau keajaiban sebuah Tuhan aku dipertemukan dengan hidup kau. Kita sama-sama belajar ke jalan yang benar, siratul mustaqim lah, mungkin jalan yang lurus dan benar kayak gitu nah. Walaupun kita masih tertatih kayak gitu nah. Ayolah sama-sama. Jangan mengharapkan aku yang memimpin kau ke surga kayak gitu nah. Nonton gitu kan. Yo kebanyakan sekarang nih cewek pengen dapat cowoknya kayak Habibie. Tapi cewek itu mikir balik dah sih kayak gitu nah. Dia bisa gak jadi Ainun? Itu pula nih. Iya kan? Iya. Jadi apa ya? Idealisme ataupun egoismenya tuh bercampur kayak gitu nah. Dia pengen dapat cowok atau suami yang kayak Habibie. Dia diri dia dewe bisa dah jadi Ainun. Berarti dia belum bisa membedah garis tengah dari itu men. Iya, kamu rasanya kayak gitu. Jadi kita memang harus bisa menempatkan sebuah fase. Uka mikir gini, Uka dari kelas 1 SD sampai kelas 3 baru Uka bisa membaca Beaba, Beubu, Babu, Beubu, DID. Nah, itu men, jadi memang ada fase-fasenya kan. Orang tuh punya zona waktunya dewe. Dia kelas 1 SD tidak bisa baca, bukan berarti dia bodoh, bukan berarti dia tidak punya masa depan. Karena memang ada fasenya. Ada fasenya gitu nah. Kayak sekarang nih Uka belum punya belum punya penghasilan dari usaha dewe, masih yang kerja dengan orang. Serabutan lah bisa dibilang gitu nah. Yo mungkin sekarang gitu nah, dengan rollingan yang kaget ke atas ya mungkin agak ada gitu loh. Maksudnya jadi jangan apa ya? Sebelah mata. Mata tuh kan dikasih dua. Terus di dekat pikiran. Jangan lupa di bawah pikiran gitu nah. Galang ini kan ke mata baik. Jadi terjudge atau sudah sama dengan ini nih orang nih kayak gini nada kayak itu. Uka pernah buat kata-kata kayak gini nih men. Aku bisa membaca sebuah karakter seseorang tapi aku tidak bisa baca isi hatinya. Aku bisa baca karakter ya ente ini pemalas, ente ini pemabuk kayak ini aku bisa bacanya tapi aku tidak bisa baca isi hati ente kayak gitu nah. Uka pernah buat kata-kata yang kayak gitu. Uka pun selalu misalnya Uka dapat kata-kata nih, tidak selalu Uka mau buat itu hak cipta Uka kayak itu. Selagi orang tuh bisa nikmatilah. Tapi itu perlu men. Iya, memang kebanyakan orang buat kata-kata atau bermain di kata-kata kayak bahasa sastra. Ini kata-kata lahir dari aku, harus hak cipta aku harus dapat royalti. Nah, Uka ada pengen kayak itu. Nah, disitulah kadang tuh terlalu banyak media. Media yang sekedar media untuk kata-kata nih. Adalah beberapa di Instagram juga ada tuh kayak kutipan dari Twitter di screen terus diupload ke Instagram kan jadi duit karena royalti. Harusnya ini kan bukan gua pikiran dia. Kalau kayak gitu aku juga bisa gitu nah. Kalau Uka pribadi Uka buat kata-kata nih yang dari Uka dewe dapat terus kawan-kawanmu copy paste buat di snap atau apa kayak gitu, bebas orang tuh mengekspresikan lah karena memang mungkin sefrekuensi kata-kata yang Uka buat ini dengan yang mereka alamin, Uka merasa bangga kayak gitu nah. Jadi kayak kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri itu udah bisa dijelaskan dengan sesuatu, sama kayak Uka nyablon juga. Kalau lagi moodnya nyablon, Uka yakin hasilnya bakalan wow kayak gitu. Tapi iya men, kalau mood nih memang menggantung, tapi beberapa orang sukses yang Uka baca quotes-nya, kerjakanlah dulu sesuatu, mood seakan mengikutin. Nah kalau Uka malah kebalikin mood dulu. Uka ngikutin mood, sesuatu tuh bakal ngikutin Uka kayak gitu nah. Cinta tuh selalu ada, universal ya. Cinta ini tidak selalu tentang ke pacar. Orang tua kalian. Orang tua, Tuhan. Tapi Uka selalu punya pendirian atau prinsip kayak gini nih men. Aku ngejar cinta yang pasti. Aku tidak mau ngejar cinta yang tidak pasti. Benar. Dalam artian gini, cinta Tuhan aku nih pasti kayak gitu. Kalau aku dapat cinta dia, mungkin aku dapat apa yang aku inginkan kayak gitu. Sementara aku ngejar cinta manusia, bayangan aku dewek meninggalkan aku. Gitu. Bayangan aku dewek yang selalu bersama meninggalkan aku kayak gitu.
Jadi Uka udah ngambil sebuah kutipan atau kisah hidupnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nih sama Zulaika. Nabi Yusuf nih difitnah lah, Zulaika nih mau diperkosa atau apa. Tapi Nabi Yusuf dengan jujur bilang, kalau emang mau dapat aku, kejarlah dulu sang pencipta aku kayak gitu. Segalanya kau bakalan dapat, melebihin aku malahan kayak gitu nah. Itu ya kayak yang Uka sebagai manusia era sekarang nih belum siap begitu nih. Kayak belum siap, kayak mana mainnya? Ngadepin sesuatu yang kayak ini kita mau nih kehilangan atau apa, kita pas lagi bahagianya tuh direnggut kebahagiaan kita. Itu balik lagi men, kalau Uka pribadi nyikapinnya kayak gini, itu konsekuensi. Konsekuensi itu jadi ketika aku berani jatuh cinta, aku berani dong ngerasain jatuh sakitnya. Ataupun kayak gini nih ya, Uka pernah baca sebuah komen di YouTube, Uka lagu nap tapi kalau judulnya lupa. Cinta monyetnya pergi, cintanya ditinggal. Iya, kan fakop dah, iya, betul juga kan. Cintanya pergi, monyetnya ditinggal, monyetnya kita lah yang bodoh. Bangsat yang nulis lirik itu bangsat. Anjing mabuk apa kayak gitu, nah pengen tahu lah mabukannya apa biar bisa dapat pemikiran yang wow. Ya yang lirik-lirik nakal bodoh gitu. Tapi oke, nusuk gitu nah. Iya juga ya. Pak kepikiran juga sih Uka men kayak gitu nah. Jadi aku harus fokuskan aku ngejar cinta sang pencipta aku lah dulu kayak gitu. Makanya sampai Uka akhir-akhir ini ya, beberapa minggu belakangan Uka selalu buat komitmen untuk diri Uka. Dunia jangan goda aku, jangan cagil aku lagi lah kayak gitu nah. Aku udah gak peduli dengan dunia kayak gitu nah. Aku dengan Tuhan aku kayak gitu nah, bertemu tapi tanpa sepengetahuan siapapun. Privasi, karena privasi. Aku lebih mikir ibadah tuh privasi, bukan untuk disosialisasi gitu nah. Mau menuju moksa. Nah, udah tahu juga sih moksa men. Bahas moksa Uka jadi teringat film Into the Wild. Nah, tuh recommended. Uka baru nonton separuh. Lagi Uka terus. Oh iya men, Into the Wild Uka galak sering sharing ya sama Elan ataupun sama siapa-siapa, tapi Uka lebih enjoy, lebih sefrekuensi ketika sharing dengan Elan tentang sebuah kehidupan atau sebuah depresi sambil ngopi sama Elan nih. Yo. Karena mungkin Uka merasa wawasan dia tinggi atau apa gitu kan. Uka juga tertarik tuh sama dia tuh. Uka sempat pernah menimbulkan pertanyaan sama Elan kayak nih, Into the Wild nih kan melarikan diri atau dia sudah melepas semua dunia. Mobil dia dibuang, duit dia dibakar, dia lupa kehidupan, terus dia mati di hutan Alaska gara-gara salah makan. Secara tidak langsung mungkin moksa. Moksa kan sudah melepas dunia, tidak peduli lagi dengan dunia kayak gitu nah. Sama dengan kayak Siti Jenar manunggaling kawula Gusti gitu nah. Bisa sih Uka dapat pemikiran, oh ini mungkin caranya kayak gini, tapi di sisi lain film ini nunjukin ada manusia yang kayak gini kayak gitu nah. Jadi bukan di sebuah imajinasi kayak gitu nah. Kayak emang nyata baik gitu. Nah, emang real nih kan kayak itu nah, terus diangkat, dikasih tahu, sebarluaskan. Yo dari situ juga Uka dapat referensi, bahagia tuh memang kayaknya harus disebarkan. Jangan kita nikmati sendirilah kayak gitu. Terlalu rakus, terlalu rakusnya gitu kayak gitu nah. Manusia bumi pun ditelan manusia tidak bakalan puas. Betul kan? Kalau Uka pribadi mikir kayak gitu, bumi pun ditelan manusia tidak bakalan puas. Karena rasa puas manusia tuh dapatnya cuma ketika dia bersyukur. Oh ya sudah, rezeki aku mungkin malam ini sekian. Oh ya sudah, mungkin kesehatan aku sekian. Tetap dia bersyukur kayak gitu. Nah, Uka selalu bilanglah ke kawan-kawan terdekat ataupun ke orang yang Uka sayang, cara rasa bersyukur Uka terhadap Tuhan dengan thanks God. Sebenarnya kayak mana ya? Intinya manusia itu jangan lupa bersyukur baik. Nah, kalau Uka pribadi lebih ke situ sih men. Manusia jangan lupa bersyukur, terus jangan lupa Tuhannya. Karena itu terlalu jauh berjalan, lupa Tuhan, lupa bersyukur pula. Bagi Uka agama ya kayak apa ya? Kayak sebuah penunjuk kayak gitu nah. Untuk Uka menuju Tuhan. Walaupun secara kayak Uka jarang sholat, Uka mungkin kayak mana, tapi Uka lebih pengen memperbaiki attitude dulu lah. Tapi kan bentuk ibadah udah harus kayak gitu. Udah harus yang monoton kayak gitu. Sikap Uka lebih bisa menghargoin alam, Uka lebih bisa menghargoin sebuah makhluk hidup kayak gitu nah. Tapi
Uka juga mendukung itu sih men, yang kayak prinsip di agama Buddha tuh. Sabe tata suki bapantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, itu betul. Uka ngedukungnya sih gitu. Yo. Karena kita hidup di bumi ini tidak cuma kita gitu, tidak cuma manusia gitu nah. Ada binatang, ada yang lain-lain. Yo, Uka juga ndak rasis kayak itu. Uka bergaul sama Cina ya kadang Uka sharing tentang hal Buddha. Uka bergaul dengan Kristen pun kayak itu juga. Ya dengan Islam pun begitu juga kayak gitu. Nah, karena Uka merasa semua itu sama tapi disempurnakan oleh Islam bagi Uka kayak gitu. Kalau Uka juga semua agama di Indonesia itu menyembah Tuhan. Cuma caranya berbeda-beda. Ada yang tangannya kayak gini, ada yang dia sujud, ada yang dia tegak berdiri di hati kayak gini, kan beda-beda. Balik lagi ke hati kita yang bersih, ikhlas kayak gitu nah. Toh dia kayak mana mau disebut kamu kafir, di agama Muslim itu kafir. Ya mungkin di agama dia kita juga kafir gitu. Bisa jadi kayak gitu. Surga tuh kayak terlalu luas lah untuk dimonopoli suatu kala. Itu kata-katanya Robin Apikula. Oh tidak salah. Dia konser di Jambi di Bandara Sultan Tahalamo. Dia bilang surga terlalu luas hanya untuk di satu golongan ya gitu nah. Dan neraka terlalu sempit hanya untuk satu kaum. Faknen kata-kata tuh memang betul kayak gitu. Ghibli. Yo beli Om Tiastu, Astungkara. Nah, by the way kita mau bahas tentang apa lagi nih kira-kira? Kayaknya kalau kita bakalan terus berlanjut, panjang nih. Kita mau matahari pagi bakalan terus ditambah. Ya minimal setengah dos atau sedus lah buat kita nih ya kan. Jadi obrolan tuh agak memang asik, nggak ngelantur tapi asik. Gitu, mungkin kita bakal next selanjutnya lah biar kawan-kawan makin penasaran ya kan. Lagi sih yang harus dibahas orang ini gitu kan. Kayak gitu nah. Sangat penting tuh. Untuk kalian yang besok mau lanjut boleh di komentar atau di subscribe sosial media. Boleh disebarin. Bantu disebarin. Ada kok linknya aku kasih, semuanya aku kasih hingga tetes terakhir. Susu dan kau. Susu gantung yang enak tuh ya kan. Pipetnya langsung ando jangan lagi. Mungkin next kita kayak perlu bakalan kita siapin wine sedos ya kan, terus kita ngobrol yang memang kacau tapi berdampak positif, entah itu seks, entah itu agama, entah itu human, entah itu alam semesta, entah apa kayak gitu nah. Tapi karena mungkin itu juga ya kan. Itu kita harus bahas tato inti juga tadi sudah kita spoiler. Rambut gondrong juga ya kan. Rambut gondrong, style itu kita bahas next konten. Next kosan ya. Sharing gabung baik, kabarin baik. Konten aja, sosial media ada semua kok. Udah habis. Thanks God. Kameranya udah habis, durasinya juga mungkin udah cukup lama. Sekali lagi tetap jaga diri dari pandemi. Sehat selalu. Jangan lupa pakai aturan masker. Kesehatan kayaknya kita perlu bahas tentang sebuah pandemi. Nah, dikit-dikit baik sih, jangan terlalu dalam. Kaget bakalan di era sekarang kita paham lah kan. Nah ya kan. Jadi tipis-tipis baik lah kayak gitu, nggak usah begitu vulgar gitu kan. Pandemi konspirasi beda. Di next ya kita jawab di next kita bahas. Oke. Next. Sampai berjumpa di kosan berikutnya. Semoga kalian terhibur. Kalau ada yang berfaedah boleh diambil. Kalau enggak, makasih yang udah nonton atau dengerin. Hope you enjoy and cheers. Have fun always, every day, everyone. Bye-bye. Kalau saya keluar situ kayak gitu. Woi, berada naik.